Ngaji Singkat Yuks. Begitulah kita diajarkan bahwa kita merendahkan diri ke hadapan Allah. Siapa orang yang paling dekat dengan Allah? Bukan orang yang masuk Ka'bah. Siapa orang paling dekat dengan Allah? Bukan orang yang berada di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang ketika sedang bersimpuh sujud, di sujud itu dia katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Aku kotor, yang suci hanya Engkau. Subhana, aku diciptakan, aku bukan pencipta. Rabbiya al-a'la, yang tinggi hanya Engkau. Aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Makanya kalau ada orang sholat tapi sombongnya minta ampun, dia belum memahami hakikat sholat. Tapi jangan dibalik. Sekarang banyak jamaah ini dibalik. Pas dia ditanya, kamu nggak sholat? Yang penting kita rendah hati, Pak Ustaz. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah ini belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan dengan sholawat tadi kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Tahun 1990 saya melanjutkan pendidikan saya di Madrasah Muallimin namanya, di Medan, Sumatera Utara. Setelah tamat SD, umur saya 13 tahun. Tempat saya sholat Jumat dekat rumah saya, namanya Masjid Islah namanya. Mana tahu ada yang mau nulis biografi saya nanti. Di Masjid Islah ini, khotib Jumatnya yang selalu menyampaikan khutbah di masjid itu namanya Ustadz Masyhuril Khamis. Sekarang orangnya ada di sini. Ketua Al-Jam'iyatul Wasliyah. Al-Jam'iyatul Wasliyah itu organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Medan, Sumatera Utara. Karena waktu itu umat Islam ini putus silaturahimnya gara-gara khilafiyah. Akhirnya datanglah orang menemui ulama besar namanya Syekh Muhammad Yunus dari Makkah Al-Mukarramah. Syekh, kami mau buat ormas, kira-kira ormas apa yang cocok namanya? Kata beliau, karena hubungan sudah banyak putus, buatlah namanya Al-Wasliyah, yang menghubungkan manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, manusia dengan alam semesta. Maka sampai hari ini tetap berdiri sejak 30 November 1930 sampailah hari kiamat nanti kita tetap menyambung hubungan ini insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Di Medan itu sore, pagi saya sekolah di Al-Wasliyah, sore sama malam saya pergi ke tepi Sungai Deli. Ada ulama besar namanya Syekh Azra'i Abdul Rauf. Beliau itu pernah menjadi juri musabaqah tilawatil Quran. 4 kali beliau jadi juri di kota Makkah Al-Mukarramah. Hafiz Al-Quran, bisa qiraat sab'ah, tambah 10 masyhur dan 4 syaz. Di samping itu suaranya juga Masya Allah tabarakallah. Meninggal tahun 1993. Setelah beliau meninggal, yang menggantikan beliau menjadi dewan juri di Makkah itu namanya Profesor Dr. Said Agil Al-Munawwar. Orangnya ada juga sekarang di sini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kenapa saya subuh ini tidak seperti biasanya, memang saya rasanya sekarang tidak jadi ustadz. Sekarang ini saya seperti peserta dai cilik yang sedang berada di depan dewan juri.
Dan panitia nggak ngasih tahu bahwa subuh ini akan ada orang-orang ini. Kalau tahu saya kan tentu sholat hajat dulu tadi. Akhirnya setelah saya melanglang buana, lalu saya pun pulang dari Maroko 2008. Lalu kemudian keliling kampung, hutan, masuk Talang Mamak, pedalaman, suku Laut, suku Akit, suku Kubu di Jambi. Akhirnya di beberapa tempat diusir, viral. Di Jakarta yang awal-awal mengundang saya ceramah, nama pesantrennya Al-Qur'aniyah. Di pipi, tunggu sebentar. Dipimpin, didirikan oleh Kiai Haji Dr. Sabran, dan beliau ada juga sekarang. Jadi memang tepat judul yang diberikan subuh ini di Masjid Adrian ini. Masjid Agung Discovery Resident. Saya tahu orang ada tulisannya. Judul yang diberikan adalah Masjid Pemersatu Umat dan Bangsa. Akhirnya subuh ini bersatulah. Biasanya kata orang menyatukan buaya itu mudah. Yang susah itu menyatukan pawang-pawang buaya. Kalau sudah pawang-pawangnya dikumpulkan, yang lain itu mudah. Bukan saya mengatakan bapak-bapak ini buaya, bukan. Bukan itu maksud saya. Saya mau mengatakan bahwa orang biasanya, siapa yang ceramah subuh nanti di masjid kita, Ustadz Anu, gak usah datang lah, ngapain datang. Subuh ini, guru-guru saya ini malah mau datang kemari, padahal saya senangnya mereka nggak datang. Mereka mau menunjukkan ke kita semua, inilah yang namanya persatuan itu. Duduk di sini. Tadi saya mengamati, saya sengaja berdiri di samping. Begitu datang Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawwar, langsung semua minta beliau maju jadi imam. Beliau mendorong Kiai Sobron. Akhirnya saya lihat mereka dorong-dorong. Saya mau melihat gimana akhir cerita. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Ternyata yang menyelesaikan masalahnya mereka ikut pendapat ulama fikih. Kalau salah mohon luruskan. Hari ini ada juga hadir ketua besar, imam besar Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Namanya Dr. Zul Ikrami LCMA. Hadir bersama kita hari ini. Yang namanya nggak saya sebut, saya mohon maaf. Bukan saya nggak hormat, saya nggak ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilang muslimin muslimat, muslimatnya ada ini. Saya kan melihat. Ada juga di bawah. Masya Allah. Hai Besti. Jadi masjid ini yang mempersatukan kita adalah masjid. Maka amat sangat heran orang kok malah kelahi di masjid. Saya sholat dan ceramah di satu masjid. Kemudian saya tanya, dulu perasaan pertama kali yang bawa saya ke masjid ini Bapak Anu dulu. Iya Pak Ustadz, dia ketua masjid dulu. Loh sekarang kok dia nggak datang lagi? Ya dulu yang pertama bawa dia ke masjid ini Ustadz Somad. Terus pas pemilihan kemarin dia kalah. Sejak itu dia nggak ke masjid lagi. Masjid kok malah tidak mempersatukan?